Video kali ini kayaknya akan agak beda ya dibandingkan video-video yang sering gue bikin karena again sebenarnya gue bikin ini pengen nge-share ya something personal aja tentang gue, tentang lu, tentang kita, tapi sekarang lebih ke tentang gue sih, tentang pelajaran hidup gue yang mungkin gue pelajari dari fitness yang mungkin ada esensi kehidupan di sana, tapi ya ini lebih cerita tentang fitness journey gue sih. Jadi gue mau bahas tentang nge-gym. Kalau dihitung-hitung, sebenarnya gue tuh udah nge-gym dari 7 tahun lalu, tapi mungkin badan gue masih kayak begini aja ya. Dan yes, gue baru ngeliat progres signifikan tuh baru kayak ya beberapa bulan terakhir aja lah. Gila, 7 tahun latihan baru ngeliat progres signifikan cuman beberapa bulan terakhir doang. Memang ini progres gue kelihatannya masih belum sebagus fitness influencer yang mungkin baru nge-gym 2-3 tahun tapi badannya udah bagus banget ya. Sebenarnya ini lebih ke kesalahan guanya sih. Jadi kalau lu adalah seorang mungkin casual lifter atau newbie di gym, mendingan lu nonton video ini sampai habis karena gue yakin lu akan melewati fase-fase ini. Dan gue nge-share cerita ini juga supaya lu nggak buang waktu bertahun-tahun untuk berprogres kayak gue kemarin. So, gue akan cerita gimana perjalanan fitness yang realistis untuk orang-orang biasa kayak gue atau mungkin lu, yang semoga lu nggak akan ngelakuin kesalahan-kesalahan yang akan gue lakuin di sini. Kesalahan pertama, tidak memanfaatkan newbie gains. Jadi kalau kita baru mulai nge-gym, kita pertama kali terekspos sama angkat beban, wah itu progres badan kita akan luar biasa banget cepatnya. Lu akan melihat perubahan yang signifikan mungkin hanya dalam 3 bulan konsisten. Dan gue menyanyiakan itu. Jadi alasan gue nge-gym itu, jujur ya, ini gue realistis aja ya. Alasan gue nge-gym itu karena gue ngegapin gebetan gue dulu. Dia akhirnya tidak memilih gue dan memilih orang lain. Semenjak itu gue harus lebih baik dari dia. Ya, silakan judge, tapi emang itu alasan paling realistis yang gue alami di diri gue kenapa akhirnya gue nge-gym gitu pada tahun 2018. Iya, gue mulai nge-gym tahun 2018 dan sayangnya pada saat itu dunia gym tuh nggak seperti sekarang. Keterbukaan informasi, edukasi itu hampir dibilang limited lah. Ada yang ngajarin cuman ya limited, gak sebanyak kayak sekarang. Gue start nge-gym itu di era dimana masih banyak gym bro yang menganggap bahwa latihan kaki itu cuma buat cewek. Jangan latihan kaki kalau cowok, ntar lu jadi gay. Atau kreatin itu harusnya di cycle. Apa segala macam gitu loh. Jadi nggak berdasarkan scientific, nggak berdasarkan ya, evidence gitu, tapi lebih kayak feeling aja gitu. Dan entah udah berapa banyak fat burner yang udah pernah gue beli. Ya, era itu. Dan being the newbie that I was, gue sangat malu untuk bertanya. Karena gue merasa terintimidasi sama orang-orang di sana, jadi gue malu nanya. Dan gue juga nggak tahu sebenarnya kalau di gym itu, nanya itu attitude yang baik apa enggak sih sebenarnya. Jadi gue bener-bener ethics, norms, social value, gue nggak ngerti apa-apa di gym pada saat itu. Jadi gue cuma melakukan sendiri aja. Gue cuma observasi orang-orang di sana dan mereka latihannya tuh ya isolation movement. Jadi kurang lebih pola latihan gue itu akan terlihat seperti ini. Chest, bicep, nyoba-nyobain alat, rest. Chest, bicep, nyoba-nyobain alat, rest, repeat. Sekarang nggak tahu masih ada nggak ya orang kayak gitu. Dan karena gue orangnya kepoan, jadi gue mulai belajar-belajar di YouTube tuh. Gue masa iya sih cuman chest bicep doang, gue belajar di YouTube. Lewat channel-channel yang bagus banget ya. Channelnya itu kayak Jeff Nippard, Athlean X, dan pada saat itu Fish Red. Ya gue pada saat itu menganggap Fish Red bagus sih. Ya silakan hujat gue. Terus kalau lokalnya yang bagus itu pada saat itu tuh Brody Balo yang gue ingat banget. Gak tahu sekarang kemana dia ya. Dan pembelajaran itu yang ngebawa gue ke kesalahan nomor 2. Progressive overload dan konsistensi. Dari 2018 nih ke 2019, gue udah mulai belajar apa itu progressive overload. Dimana kita harus terus-menerus berprogres. Dan konsep itu yang membuat gue termotivasi untuk setiap minggu atau hampir setiap sesi, gue naikin beban terus. Supaya angkatan gue berprogres gitu. Dan di situ letak kesalahannya. Pada saat itu tuh gue gak belajar tentang form yang baik, tentang tension, dan gue hanya fokus untuk ngangkat aja bebannya, ngangkat aja asal-asalan mungkin tuh. Alhasil hampir setiap bulan gue cedera. Dan itu sangat-sangat mengganggu konsistensi.
Bukan cuman konsistensi untuk berprogres, bahkan konsistensi untuk latihan aja tuh gue jadi ngedrop. Nah, cedera-cedera inilah yang akhirnya ngebuat motivasi nge-gym gue tuh naik turun. Sama halnya kayak progres gue yang naik turun juga. Sampai datanglah 2020. Walaupun tahun 2020 itu era yang sangat-sangat berbeda ya, seperti dunia normal, tapi menurut gue 2020 itu dianggap sebagai era kebangkitan fitness industry, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Karena pada saat itu orang mulai terpapar dengan isu kesehatan, mulai sadar sama kesehatan, mulai banyak yang bikin home workout dan lain sebagainya lah. Thanks to TikTok. Tapi sayangnya, justru di 2020, gue hampir nggak nge-gym sama sekali. Sampai akhirnya di penghujung tahun, gue datang ke kawinan temen gue kan, ke nikahan temen gue, terus foto nih, man, pas gue liat fotonya, I look like shit. Harusnya gue balik ke gym lagi nih. Dan pada saat itu ya gym kan pada tutup gitu, dan gue nggak mau nge-gym pakai masker gitu kan, tersesak apa gimana gitu, nggak enak lah pokoknya untuk pernafasan kan. Nah, setelah sampai hampir 1 tahun progres gue hilang, akhirnya di 2021 gue memutuskan untuk bikin home gym gue sendiri. Gue beli tuh macam power rack, barbell, sampai adjustable dumbbell, macam-macam gue beli. Dengan ilmu yang bisa dibilang masih sama kayak zaman dulu, gue memulai latihan lagi. Dan lagi-lagi 2021 gue diisi dengan latihan, cedera, demotivasi, latihan, cedera, demotivasi, dan seterusnya selama sepanjang 1 tahun itu. Tapi gue berusaha untuk tetap semangat, somehow, I don't know, kenapa bisa kayak gitu ya. Sampai di tahun 2022, di mana gym mulai aktif lagi, mulai buka lagi, dan boleh nggak pakai masker, quote on quote ya. Gue mulai daftar gym lagi di luar, dan meninggalkan home gym gue yang mungkin sekarang udah sisa karat doang. Pas gue latihan di tempat gym di luar, gue tuh merasa kayak, kalau dihitung-hitung gue nge-gym udah lumayan ya, sekian tahun, tapi kok angkatan gue segitu-gitu aja. Gue ngerasa gue berprogres, tapi kok segitu-gitu aja. Nah, ini fase ini tuh yang mungkin akan lu rasain kalau lu adalah newbie lifter atau casual lifter. Stuck di situ-situ aja, nggak ada progres sama sekali. Udah mentok gitu seakan-akan. Dan kalau gue boleh kasih saran, kalau lu lagi ada di fase itu, hal terbaik pertama yang bisa lo lakukan itu adalah reedukasi diri lu sendiri. Pelajari lebih dalam dan lebih luas tentang mungkin dari angkat bebannya atau aspek-aspek lain di luar angkat beban dan olahraga. Which bukan itu yang gue lakukan pada saat itu. Instead, gue memalingkan diri dari gym dan ya udah fokus saya sama kehidupan gue gitu dengan angkatan yang gak jelas ini. Sayangnya, itu ngebuat gue justru merasa nyaman dengan angkatan gue, dengan pola latihan gue. Yang pada saat itu gue merasa berprogres, tapi kalau lihat ke belakang sekarang kayak, tidak ada progres sama sekali sebetulnya. Gue nyaman dengan itu sayangnya. Itulah definisi zona nyaman membunuh pertumbuhan tuh kayak gitu tuh. Nah itu di 2022 tuh. Sampai 2023 akhirnya gue demotivasi lagi. Bukan karena cedera, tapi karena anjir gue gak ada progres apa-apa, gue capek-capek doang. Gue ngerasa gym itu pointless, nge-gym itu pointless. Kayaknya ini bukan buat gue deh. Jadi pada saat itu hari-hari fitness gue tuh cuma datang ke gym yang ngangkat senyamannya, terus pulang. Dan itu nggak bertahan lama, karena di Q1 2023 gitu, itu udah gue bener-bener stop nge-gym, nggak nyentuh olahraga sama sekali, bahkan jogging pun nggak. Gue cuman fokus ngonten sama bisnis aja sampai kurang lebih 1 tahun di 2024 itu. Which kita tiba di Mei 2024, dimana gue memutuskan untuk balik ke gym lagi. Karena pada saat itu gue menjalankan bisnis dan gue ngerasa kalau nge-gym itu bisa ngasih kita endorfin dan adrenalin, which is pada saat itu yang ngebuat gue waras dalam menjalankan bisnis dan konten. Semacam healthy addiction ya. Tapi kali ini beda. Di situ gue bener-bener serius di fitness journey gue. Dan dunia fitness di 2024 itu sangat-sangat berbeda sama awal-awal gue nge-gym dulu ya. Ini tuh era dimana semua pertanyaan gue bisa terjawab. Ini era dimana informasi itu begitu banyaknya, sampai mungkin kita kebanjiran informasi yang mungkin gak bisa kita handle. Jadi skill yang dibutuhkan itu kalau sekarang tuh lebih ke memilah-milah informasi. Tapi kalau dulu itu lebih ke skill nyari informasi. Which is good and bad at the same time gitu. Tapi gue suka lah era 2024 ini. Karena gue bisa belajar lebih banyak dan buahnya
latihan gue lebih optimal. Bahkan yang tadinya gue cuman belajar tentang pola latihan, di situ gue mulai belajar tentang nutrisi, recovery, dan macam-macam deh. Pokoknya aspek-aspek yang berhubungan dengan fitness. Secara lebih luas dan lebih dalam, itu mantap sih. So, fast forward dari Mei 2024 sampai sekarang Maret ya, berarti sekitar berapa tuh? 10 bulan. Ini kondisi fisik gue sekarang. Dan bahkan kalau bisa dibilang, progres paling signifikan gue itu baru di Januari 2025 sampai Maret ini. Dan gue ngerasa progres edukasi lu sama progres fisik lu itu bisa aja berjalan berbarengan, asal ada satu kuncinya ini nih yang akan gue bahas di sekarang nih, gue bahas nih. So, untuk ngerangkum poin penting apa aja yang bisa ngebuat fitness journey lu ini berprogres secara luar biasa dan signifikan, gue akan kasih 3 poin rangkuman. Yang pertama, kalau lu beneran pengen punya progres yang signifikan, lo nggak bisa iseng-iseng. Lo harus mau untuk belajar dan ngulik dunia ini, dunia fitness ini. Yang kedua, ini sering banget terjadi. Jangan menganggap fitness itu cuma sekedar ngisi waktu luang. Soalnya makin kesini gue menyadari bahwa fitness itu adalah bagian dari hidup, bukan cuma aktivitas ataupun hobi yang mungkin akan kita lakukan selamanya sampai kita mati. Apapun bentuk fitnessnya. Yang ketiga nih, ini yang tadi gue bilang pengen gue bahas nih. Yang ketiga, selain manajemen pola latihan, nutrisi, recovery, lu juga perlu tahu manajemen motivasi. Lu harus punya motivasi tuh yang bener-bener kuat dan bisa lu pegang jangka panjang gitu. Misalkan motivasi lu itu pengen turun berat badan sampai di berat sekian. Terus kalau udah achieve, motivasi lu udah nggak relevan lagi. Jadi lu harus punya satu motivasi yang kuat banget, yang akan lu pegang mungkin selamanya. Kalau perlu lu cari rival deh. Kalau gue tuh suka konsep mencari rival ya, secara sehat tentunya ya. Dimana kita harus bisa balap-balapan progres. Nah mungkin ini pemahamannya akan beda sama orang-orang yang ngerasa lakukan untuk diri lu sendiri. Well, kalau itu works di lu, monggo gitu. Tapi mohon maaf, di gue nggak works. Karena kalau gue terlalu fokus sama diri gue sendiri, gue tuh orang yang sayang sekali terlalu cepat puas gitu. Jadi kalau satu udah achieve, udah puas gitu. Dan again, puas ini bisa ngebawa gue ke zona nyaman. Zona nyaman itu musuh dari pertumbuhan. Itu pandangan gue aja. Mungkin pandangan orang lain, pandangan lu bisa berbeda. That's okay, let's agree to disagree. So, paling itu sharing-sharing gue hari ini tentang fitness journey gue. Semoga ada nilai-nilai kehidupan juga yang bisa lu serap dari cerita ini ya. Ya, who knows, mungkin ini bermanfaat buat lu, atau mungkin ini sekedar teman cerita yang enak didengar aja buat lu. Ya, I don't know, subscribe kali.